Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Ya, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita segala karunia-Nya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Islam hingga akhir zaman kelak. Dan alhamdulillah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga kita telah diberikan kemudahan untuk terus menuntut ilmu, ya. Dan salah satu yang sedang kita pelajari adalah ilmu bahasa Arab, ya, yang tidak semua di antara kaum muslimin meskipun memiliki keinginan untuk ya sudah memiliki keinginan untuk belajar bahasa Arab, tapi banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Apalagi image di tengah-tengah kita, ya, terutama belajar bahasa Arab itu dianggap pelajaran yang sulit, ya, pelajaran yang sulit. Makanya sampai dianggap bahwa selain belajar di pesantren, ya, kita akan kesulitan untuk belajar bahasa Arab. Ya, padahal insya Allah banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan meskipun kita tidak belajar di pesantren. Juga banyak metode-metode yang sekarang berkembang, ya. Jadi kita mengikuti metode manapun sesuai dengan tingkatannya, insya Allah itu akan memudahkan kita, ya. Ya, itu catatannya, sesuai dengan tingkatannya, ya, sesuai dengan tingkatannya. Jadi ada nanti tingkatan-tingkatan di dalam belajar. Kalau kita loncat tingkatannya, ya, maka ya kesulitan untuk belajarnya tentu akan lebih sulit, ya. Misalnya banyak di antara yang baru belajar bahasa Arab sudah belajarnya dengan syarah alfiyah misalnya, ya. Nah, itu termasuk yang memberatkan diri sendiri. Ya, alhamdulillah. Dan dengan nahwu sederhana ini sebetulnya mudah-mudahan bagi pemula pun, bagi yang baru belajar, asal belajar dari awal secara bertahap, ya, kita diarahkan nanti sampai pada bisa mengenal i'rab Al-Qur'an, ya, sehingga kita ketika membaca Al-Qur'an kita mengetahui gaya bahasanya yang itu dapat kita rasakan makna yang terkandung dari ayat tersebut, ya. Tidak tidak salah di dalam memahami ayat tersebut. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kita sekarang kita sudah sampai pada pembahasan isim yang marfu. Ya, pada kesempatan pekan kemarin kita sudah memasuki mubtada dan khobar, ya. Mubtada dan khobar ini sebelumnya juga sudah dikenalkan, akan tetapi nanti akan dibahas poin per poin, ya. Poin per poin secara terperinci. Bentuk-bentuk mubtada dan juga bentuk-bentuk khobarnya, ya. Isim marfu. Ya, sebelum kita lanjutkan, ini materi pekan kemarin, ya, materi pekan kemarin. Dari bagian ini kira-kira semuanya paham atau tidak? Ya, ada yang mungkin ini Dedeh itu Ibu Dedeh atau gimana manggilnya, Ummu? Ya Ustadz, Ibu, bukan Bapak.
Iya, Ibu atau Umu panggilnya. Iya, Boleh apa aja Ustadz? iya bisa Ibu aja. minta tolong sekarang untuk ini dari bagan ini kira-kira sudah ada gambarannya. Bisa dijelaskan sedikit mengenai bagan ini? Silakan Umu. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali isim. Iya, Kata pertama disebut mubtada, yang lainnya disebut khobar. iya, Khobar itu ada 3 jenis, bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya jumlah atau kalimat, juga bisa sebagai syibhu jumlah, serupa dengan kalimat. iya, Untuk mufrad, mufrad di sini bukan apa namanya? Bukan dari segi mufrad musana jamak, tapi apa ya? Ini lewat dulu Ustaz. Gimana? Ya, Isim istilah mufrad di mufrad sini artinya hanya tersusun dari satu kata. Ya, dari ya, susunan khobar ini hanya tersusun dari satu kata saja. Ya, bentuknya nanti ya bisa itu. isim mufrad ya atau bentuk isim mustanna atau bentuk isim jamak. Itu masih terbilang satu kata. Ya, khobar satu kata. Iya, syukran. Jazakallahu khairan. Nah, pekan Afwan. kemarin kita baru mempelajari khobar yang bentuknya mufrad dengan isim mufrad dan isim musanna ya. Karena ini akan sesuai antara mubtada dengan khobarnya. Ketika mubtadanya mufrad, maka ya kalau mubtadanya isim mufrad, maka khobarnya juga menggunakan isim mufrad. Begitu pula dengan musanna. Ya. Kemudian insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mubtada dan khobar yang menggunakan jamak. Ya, jamak. Alhamdulillah kalau kita sudah mempelajari mengenai jamak, ya jamak terbagi menjadi 2. Cuma di sini tidak disebutkan kembali ya, ada di pra pemula al-husna atau di pembelajaran sebelumnya. Jamak itu terbagi menjadi 2. Ada jamak salim atau jamak tashih, ada juga jamak taksir. Ya, bagi yang berakal itu menggunakan jamak salim. Ya, bagi yang berakal menggunakan jamak salim. Ya, untuk mudzakkar menjadi mudzakkar salim, untuk muannats menjadi muannats salim. Ya, disebut dengan salim, selamat, itu artinya memiliki pola, ya, selamat dari ketidakteraturan, ya, selamat dari taksir. Taksir maknanya pecah, ya, tidak teratur. Jadi bisa kita sederhanakan, salim itu berpola, taksir itu tidak berpola, ya, tapi nanti ada wazan-wazannya. Nah, untuk mudzakkar salim sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang ditambahkan dengan wawu dan nun. Ya, misalnya ini pada sebelumnya ada at-tilmidhu, yaitu untuk isim mufrad. Untuk musannanya at-tilmidhani. Ya, maka untuk mudzakkar salimnya ditambah dengan wawu dan nun. At-tilmiduna. Ya. At-tilmiduna. Nah, ketika mubtadanya dengan jamak mudzakkar salim, maka khobarnya juga dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Zakiyuna. Zakiyuna. Ya, zakiyuna ini artinya apa? Pandai.
At-tilmiduna, ya, para murid-murid itu adalah orang-orang yang pandai, atau kita terjemahkan para murid-murid itu pandai. Nah, untuk jamak mudzakkar salim, ya sebagaimana juga sudah kita pelajari, ternyata tidak hanya untuk jamak mudzakkar tidak hanya menjadi mudzakkar salim saja, tapi juga ternyata bisa menjadi jamak taksir. Ya, ini perlu kita hafal, ya. Jamak taksir dari zakiyun itu apa? Yaitu adzkiya. Ya, adzkiya ini jamak taksir. Ya. Maka boleh juga menggunakan jamak taksirnya yang itu memang sebagai pengganti dari jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi di sini kita lihat polanya. Jamak mudzakkar salim yang sebagai mubtada, yang ini kemudian khobarnya juga sama dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, ini mubtadanya jamak mudzakkar salim, kemudian khobarnya bisa dengan jamak taksir, ya, yang menunjukkan pada mudzakkar. Ya, atau sebaliknya. Ya, nanti sebaliknya. Jamak taksir dari at-tilmiduna itu at-talamidu. Ya, at-talamidu. Ya, maka bisa kita katakan at-talamidu zakiyuna. Ya, kemudian kita bisa menggunakan jamak taksir dengan jamak taksir yang ini menunjukkan jamak pada mudzakkar. At-talamidu adzkiya'u. Ya, adzkiya'u. Ya, insyaallah. Jadi insyaallah bisa kita pahami ya, untuk mudzakkar itu jamaknya bisa menjadi jamak mudzakkar salim, ya, bisa juga menjadi jamak taksir. Ya, untuk jamak mudzakkar salim ini mudah untuk kita bentuk, ya, tinggal ditambahkan dengan wawu dan nun, ya, untuk marfu. Sedangkan nanti untuk majrurnya juga sudah kita pelajari tandanya, yaitu diganti dengan ya. Ya, muslimuna menjadi muslimina. Itu jamak mudzakkar salim. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Ini kita masih jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir. Ya. Ini contoh dari i'rabnya. Contoh dari i'rabnya. At-tilmiduna mubtada'un marfu'un bil wawi. Ya, mubtada marfu dengan tandanya wawu. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya, karena kata itu adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian kata adzkiya khobarun marfu'un bid-dhammati wa huwa jam'u taksir. Ya. Ya, di sini khobar yang marfu tandanya dengan dhammah karena itu adalah jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Ya, ini silakan kita coba dengan jamak mudzakkar salim. Ya, rubah mufradnya dengan jamak mudzakkar salim. Ya, silakan. Siapa? Hasanah, ya. Nomor 1 dan nomor 2. Ustaz. Al-muslimu ya Ustaz. Ya. Dirubahkan Ustaz. Ya. Ini dirubah ke jamak mudzakkar salim. Ustaz. Al-muslimu, al-muslimuna, al-muslimina. Ya. Ini dalam keadaan marfu berarti al-muslimuna ini langsung jadi mubtada dan khobar. Nah, Ustaz. Muslimuna marfu dengan waw. Ya.
nasabnya dengan muslimina. Ya. Iya, Muslihun khobarnya Ustaz. iya, At-tajiruna, iya. at-tajiruna, at-tajirina. Ya, tidak perlu disebutkan yang dengan majrurnya. Ini cukup kita sebutkan mubtada dan khobar saja. Misalnya ini al-muslimuna muflihuna. Ya, orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang muslim itu beruntung, menang. Ya. Nomor 2 tadi diulang. At-tajiruna robihun. Robihun ya Ustaz. Ya. Apa Robih makna Ustaz? artinya beruntung, untung ya, punya untung. Robihat tijaratuhum. Ya. Ya, kelebihan laba. Ya, untung. Ya, nomor 3 dan 4 Hasna bisa atau baru masuk ya, nanti Rahmat dulu. Rahmat Sagara nomor 3 dan nomor 4. Ya Ustaz. Ya, tafadhal. Nomor 3 ya Ustaz ya? Ya, nomor 3. At-talibuna hadiruna. Ya, artinya pelajar-pelajar itu para hadir. ya. Pada hadir. Nomor 4 al-kas Ya, nomor 4. Ya. Tahu Ustaz. Ditambah waw dan nun saja. Aku tahu. Al-kasluna. Al-kaslanuna. Al-kaslauna terhalang Ustaz sama kursor Ustaz. Ya. Al-kaslauna nadimuna. Iya. Nadimuna. Iya. Al-kaslan itu orang yang malas. Jadi kalau banyak biasanya kita menggunakan jamak taksir ya. Al-kusala ya. Tapi kita bisa gunakan jamak mudzakkar salim ya. Sebagaimana mudzakkar bisa semuanya digunakan dengan jamak mudzakkar salim. Hanya kembali ya, mana yang lebih enak untuk kita gunakan, menggunakan jamak mudzakkar salimnya atau jamak taksirnya. Jadi ini al-kaslanuna ya, orang-orang yang malas. Nadimuna artinya apa? Nadimun menyesal ya. Menyesal. Ya, nomor 5 dan nomor 6. Rio, tafadhol. Nah, Ustaz. As-solihuna toyibuna. Iya. Orang-orang soleh itu baik. Iya. Al-musolihuna mujtahiduna. Al-muslihuna. Al-muslihuna mujtahiduna. Ya. Orang-orang soleh itu bersungguh-sungguh ya. Iya. Orang-orang yang memperbaiki. Ya, muslih orang yang memperbaiki dirinya dan orang lain ya. Mujtahidun bersungguh-sungguh atau rajin. Ya, bersungguh-sungguh atau rajin. Ya. Ya, untuk jamak taksirnya itu bisa dicari dengan kamus ya. Misalnya kalau kita mencari misalnya at-tajiru, nanti kalau ada tanda strif kemudian bentuknya bentuk isim yang lain, biasanya ada tandanya bukan strif ya, jamak ja. Maka itu biasanya menyebutkan jamak taksirnya. Ya, misalnya at-tajiru jamaknya adalah at-tujar. Ya, at-talibu at-tullab. Ya. Ya, alhamdulillah ini meskipun sederhana tapi ya tadi perlu kita latih ya. Jadi nanti untuk latihannya
untuk latihan mandiri kita bisa menggunakan mubtada dengan isim mufrad, kemudian menggunakan isim mustanna, kemudian dengan jamak. Ya, misalnya seperti ini. Al-muslimu al-muflihu, al-muslimu muflihu, al-muslimani muflihani, al-muslimuna muflihuna. Bisa kebayang? Ya, sekarang dicoba satu nomor dari Ibu Dedeh. Nomor 2. Diulang seperti tadi, mufrad, musanna, kemudian jamaknya. Mufrad musanna jamak. At-tajiru rabihun. Ya, At-tajirani rabikhani. Ini apa sih? Rob, Rabihani. iya. Terus tadi berarti pakainya jamak taksir ya Ustadz? Jamak boleh jamak taksir, boleh jamak mudzakkar salim. Kalau yang lebih mudah untuk pelajaran kita berarti jamak mudzakkar salim. Kecuali kalau kita sudah hafal jamak taksirnya, boleh. Iya. Soalnya tadi Ustadz udah kasih tahu jamak taksirnya. Iya. At-tajiruna rabihuna. Iya. Atau at-tujaru rabihuna. Iya. Syukran, jazakillahu khairan. Ya, nomor 3 Hasna. Nah, Ustaz, Hasna dulu. dirubah Iya. Ini ada Hasna, ada Hasanah. Hasna dulu, Hasna. Iya. Iya, biar berurut nomornya. Nomor 3 ya Ustaz ya. Iya. At-talibu hadirun. Iya. At-talibani hadironi. Iya. At-talibuna hadiruna. Iya. Syukran, jazakillah khairan. Ya, berarti perlu diperlancar ya, insya Allah. Jadi kita sudah paham, tapi bisa jadi lisan belum lancar. Iya, berikutnya. Iya, Ustaz. Ukhti Hasanah, tafadhol nomor 4. Nah, Ustaz, akasalani damani. Nadi. Ya, ini Nadi. ya, nadimun. Nadimun. Dirubah menjadi musanna kan Ustaz? Iya. Tadi ini dulu mufrad dulu, kemudian setelah mufrad musanna. Sekarang kalau sudah mufrad tadi musanna sekarang. Al-kaslani nadi. Al-kaslanani. Al-kaslanani nadimun. Nadimani. Nadimani. Iya, Nah, Ustaz. jadi dirubah dua-duanya. Ya, sekarang yang jamak. Jamak kaslan apa Ustaz ya? Ditambah wawu dan nun. Al-kaslanuna nadimuna. Iya. Insyaallah tinggal dilancarkan ya. Memang kayaknya teorinya itu mudah. Tapi kalau kita tidak latih, memang nantinya gampang hafal, gampang lupa. Karena yang nanti akan membiasakan kita adalah dengan kita berlatih dalam penggunaannya. Ya, berlatih dalam penggunaannya. Ya. Berikutnya Kang ya syukran jazakillahu khairan Kang Rahmat. Rahmat nomor 5. Ya, nah Ustaz. Iya, betul. Nomor 5. Iya. Bismillah. As-salihu tayyibun. Ya. As-salihani tayyibani. Ya. As-salihuna tayyibuna. Ya, mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, nomor 6 Akhrio. Al-musollihu Al-muslihu. mujtahidun. Ya. Al-muslihu al-muslihu mujtahidun. Ya. Al-muslihani mujtahidani. Al-muslihuna mujtahiduna. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, ini bisa saja dibacanya dengan al-musallihu. Ya, tapi nanti beda akar katanya. Ya, beda akar katanya. Kalau al-muslihu itu dari kata aslaha yuslihu. Kalau musallihu dari kata shallaha yusallihu. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini sebetulnya ini masih menggunakan, kalau kita sudah belajar sorof ya, kalau kita sudah belajar sorof, itu khobarnya ini dalam bentuk, ya kebanyakan dalam bentuk fa'il, ya dalam bentuk isim fa'il yang bermakna pelaku, ya. Untuk yang berasal dari 3 huruf itu mengikuti wazan fa'ilun, ya. Misalnya kataba menjadi katibun. Ya, misalnya kita sebutkan at-talibu kataba. Ya. Nah, kataba bisa diganti dengan isim fa'il. Ya, jadi kalau kita tadi menyebutkan khobarnya dengan kata kataba yang itu bentuknya fi'il, ya, kita bisa rubah juga dengan bentuknya isim, ya. Kataba artinya menulis. Nah, kita ikutkan dengan wazan fa'ilun, ya, menjadi katibun. Ya, misalnya tadi at-talibu kataba. Itu sama dengan at-talibu katibun. Ya. Ya, waktu kita juga terbatas karena memang kita latihannya sedikit demi sedikit seperti ini, masing-masing dapat giliran sehingga waktu itu biasanya tidak terasa, ya. Ana ngajar 8 orang saja, ya 2 jam itu kayaknya tidak terasa karena bergiliran. Ya. Ya, kita sedikit masih ada waktu 7 menit ini diingatkan di sini. Ya, untuk jamak muannats ini sebetulnya lebih mudah, ya. Untuk jamak muannats lebih mudah, yaitu ditambahkan dengan alif dan ta. Al-muslimun menjadi al-muslimat, ya. Kalau kita rubah dulu dari mudzakkar ke muannats, ya. Al-muslimu menjadi al-muslimah, ya, al-muslimatu. Kemudian yang dua mutsanna-nya al-muslimatani. Ya, kemudian yang jamaknya al-muslimat. Ya. Jadi dari kata di atas tadi kita bisa katakan al-muslimatu muflihatun. Ya, yang pertama ada alif lam maka tidak boleh bertanwin. Yang kedua masih bentuknya nakirah, ya maka bertanwin. Ya, ini al-muslimatu mubtadaun marfuun bidhammah. Ya. Muflihat, ya, muflihatun khabarun marfuun bidhammah, sama, ya, karena itu adalah jamak muannats salim. Al-ustadzatu qaimatun. Ya, para ustadzah itu berdiri fil fasli di kelas. Al-muslihatu mujtahidatun. Ya, para muslihah, ya, para muslihah orang-orang yang muslih, ya, ini untuk perempuan. Ya, insyaallah. Kemudian tadi i'rabnya sederhana, ini bisa dilatih nanti, ya, dilihat di PDF-nya kemudian dibaca berulang-ulang supaya terbiasa. Ya. Kemudian latihannya bisa dikerjakan juga.
Kemudian ya ini mungkin tidak cukup waktunya kalau di satu orang ya. Nanti bisa dilatih sendiri saja. Ini yang terakhir untuk pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, ini untuk khobar untuk mubtada ya dengan jamak li ghairi akil yang tidak berakal. Ya, jamak yang tidak berakal, maka ketentuannya khobarnya boleh dengan jamak muannats salim, boleh juga dengan jamak yang mufradnya. Misalnya ini, asy-syajaratu aliyah. Ya, boleh juga asy-syajaratu aliyatun. Ya, ini pohon itu tinggi. Al-masajidu, ya ini jamak taksir. Jamak taksir al-masajidu wasi'ah. Ya, boleh juga al-masajidu wasi'atun. Ya, ini juga dibolehkan. Ya, tapi untuk latihan nanti kita bisa melatih satu persatu, ya, satu persatu. Ya, untuk yang ini ada pertanyaan? Ya. Jamak untuk li ghairi akil yang tidak berakal, yaitu biasanya berkaitan dengan benda-benda yang tidak berakal. Ya. Ustaz bertanya, Afwan. Ya. Ini yang untuk jamak li ghairi akil ini emang mu'annats, itu selalu mu'annats, nggak ada yang mudzakarnya. Di sini ada yang muannats bentuknya, ada juga yang tidak muannats. Ya, cuma untuk khobarnya, itu menggunakan muannats. Ya, untuk khobarnya. Untuk yang khobarnya, Ustaz. Ya. Muannats, karena nanti dianggapnya jamak taksir itu akan dianggap muannats. Ya, kaidah-kaidahnya akan mengikuti kaidah muannats. Ya. Kalau untuk penggunaannya sendiri Ustadz, yang bisa dirubah ke jamak muzakkar salim gitu, sama bisa ke jamak taksir itu pemakainya bebas Ustadz? Ya, kalau untuk muzakkar tadi bisa muzakkar salim, bisa jamak taksir. Ya, tapi untuk jamak taksir itu dihafal. Ya, sedangkan untuk muannats itu hanya jamak muannats saja. Nah, kalau yang ghairil akil, itu biasanya sesuai dengan hafalan. Ya, hafalan. Ada yang menggunakan alif dan ta seperti jamak muannats salim, ada juga jamak taksir yang menggunakan pola-pola tertentu. Yang itu pola-polanya banyak. Tapi catatannya di sini khobarnya itu menggunakan muannats, ya, baik itu dengan muannats yang mufrad ataupun muannats yang bentuknya muannats salim. Jadi itu catatannya. Ya, nanti untuk jamak yang berkaitan dengan benda itu dihafal saja. Ya, dicarinya di kamus. Ya. Karena ada juga yang bentuknya dengan alif dan ta, ada juga yang bentuknya dengan pola-pola khusus. Ya. Rumah baitun, jamak taksirnya buyutun. Ya, kalau yang di belakangnya ada ta marbutoh itu gampang. Ya, tinggal diikutkan dengan jamak muannats salim. Al-madrasatu. Ya, al-madrasatu. Ya, tinggal ditambahkan alif dan ta. Ya, ini mohon maaf waktunya terbatas. Ya, ini juga dengan wasilah yang terbatas ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya, memang kalau kita menggunakan Zoom Pro ini lumayan ya, setiap bulannya itu biayanya mahal, tapi dengan yang gratis ini ya mudah-mudahan pertemuan kita meskipun hanya 30 menitan lebih ya,
itu bisa efektif. Ya, waktunya sudah habis. Ini mohon maaf. Silakan nanti yang belum mengisi formulir yang tadi ya konfirmasi ulang, silakan untuk mengkonfirmasi. Ya mudah-mudahan kita nanti ke depannya bisa meskipun sedikitan tapi istiqomah ya, karena tadi kita sistemnya dengan sistem kelas. Ya, kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Silahkan kalau konsultasinya di grup saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang belum ikut grup silahkan nanti ikut grupnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha